Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Serayudal Stom Tram Majapahit atau SDS dari stasiun Maot hingga ke stasiun Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api di segmen Muntang hingga ke Purwareja atau dikenal dengan sebutan Kelampok. Untuk bagian-bagian sebelumnya silakan Anda klik tautan yang telah saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Setelah perhentian Muntang, selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan desa dan selanjutnya menjadi jalan setapak di antara persawahan warga. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi sawah-sawah warga. Bekas jembatan kereta api tersebut dijadikan warga sebagai jalan pintas, tetapi kondisinya sangat mengkhawatirkan karena di tengah-tengah jembatan tersebut berlubang. Jadi kita harus ekstra hati-hati jika ingin melewatinya. Jembatan ini bertipe rasuk kembar yang memiliki panjang sekitar 6 meter. Setelah jembatan, bekas jalur kereta api kembali menjadi jalan setapak hingga akhirnya saya menemukan kembali sebuah jembatan kereta api yang melintasi Kali Sono. Tipe dari bekas jembatan kereta api ini adalah jembatan dinding plat yang memiliki panjang sekitar 10 meter. Setelah jembatan Kali Sono, kembali bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan setapak hingga akhirnya saya tiba di bekas sebuah jembatan yang cukup besar yang melintasi Kali Serayu. Oleh warga sekitar, jembatan ini disebut dengan nama Jembatan Gandekan karena posisi jembatan ini berada di wilayah Pegandekan. Jembatan Gandekan memiliki panjang sekitar 100 meter, bertipe jembatan dinding rangka dengan lantai lintas di bawah dan rasuk berbentuk huruf X. Kini bekas jembatan kereta api tersebut dijadikan jalan pintas antar dusun oleh warga sekitar. Selanjutnya bekas jalur kereta api kembali menjadi jalan setapak di daerah Kemangkon. Sejak dari bekas jembatan kereta api Gandekan, banyak sekali saya jumpai bekas jembatan-jembatan kereta api kecil, baik yang melintasi persawahan warga ataupun saluran irigasi. Di antaranya bekas jembatan kereta api di Dusun 2 Pegandekan. Konstruksi jembatan bertipe rasuk kembar yang memiliki panjang sekitar 6 meter dan sebuah jembatan lagi yang terbuat dari beton. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan desa di wilayah Pegandekan Kulon, Kecamatan Kemongkon. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan yang cukup lebar di antara persawahan warga. Jalan tersebut berupa tanah yang jika musim hujan tentu saja akan becek dan tanahnya gembur. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi persawahan warga. Tipe dari jembatan kereta api tersebut adalah jembatan dinding plat yang memiliki panjang sekitar 12 meter. Di daerah Karangkemiri terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi saluran irigasi Penaruban. Jembatan kereta api itu sangat kecil, bertipe jembatan rasuk gelurung. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan Karangkemiri Kemangkon di wilayah Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Tidak jauh dari jalan tersebut, dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Karangkemiri. Bentuk bangunan dari perhentian Karangkemiri sangat sederhana, dinding terbuat dari anyaman bambu dan atap terbuat dari seng. Setelah perhentian Karangkemiri, selanjutnya bekas jalur kereta api berada di tengah-tengah persawahan warga. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi sawah-sawah warga tersebut. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan raya Kemangkon di wilayah Kedung Tuk Kemangkon. Dulunya di sisi jalan
raya tersebut terdapat sebuah perhentian yang bernama Kemangkon. Kemungkinan bentuk bangunan dari perhentian tersebut sama dengan bentuk bangunan Karang Kemiri. Selanjutnya, bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak yang sering dipergunakan oleh warga untuk memotong jalan dari daerah Kemangkon menuju ke daerah Kelampok. Jalan pintas tersebut berada di sisi sebelah selatan dari Bandar Udara Jenderal Sudirman. Setelah menjadi jalan setapak, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan desa yang beraspal di wilayah Dusun 5, Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Saya terus menelusuri bekas jalur kereta api tersebut hingga akhirnya bertemu dengan sebuah jembatan yang cukup besar yang melintasi Kali Serayu. Posisi dari jembatan kereta api ini berada di Dusun Purwasari, Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara. Jembatan ini memiliki bentang sekitar 100 meter, bertipe jembatan dinding rangka dengan rasuk tidak terputus berbentuk huruf X. Bekas jembatan kereta api ini dijadikan warga sebagai jalan pintas, terutama yang memiliki sepeda motor dari Dusun Sidodadi menuju ke daerah Kelampok. Setelah jembatan, kembali bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan desa di wilayah Dusun Sidodadi, Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara. Setelah itu, bekas jalur kereta api berpotongan dengan Jalan Sidodadi atau Jalan Warga Utama. Setelah memotong jalan, selanjutnya bekas jalur kereta api kini di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan rumah dan bersisian dengan Jalan Purwasari. Di beberapa titik masih bisa dijumpai bekas rel dan bantalan yang disimpan di sisi jalan. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong Jalan Warga Utama 1 di wilayah Dusun Kelampok, Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara. Kini di bekas jalur kereta api berdiri beberapa bangunan rumah. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan Jalan Raya Kelampok Purbalingga, tepatnya di pertigaan Kelampok. Bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Raya Purwareja atau Jalan Kelampok Banjarnegara. Di beberapa titik masih bisa terlihat bekas rel menyembul di atas permukaan tanah. Akhirnya saya tiba di bekas halte Purwareja. Halte ini dikenal juga dengan sebutan halte Kelampok. Ketika masih aktif, setidaknya halte Kelampok memiliki 3 buah jalur kereta api, di mana jalur ke-1 adalah spur lurus dari arah Purwokerto hingga ke Wonosobo. Halte Purwareja dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya beberapa rumah dinas, sebuah menara penampungan air, dan sebuah toilet yang terpisah dari bangunan halte. Kini bekas rumah-rumah dinas tersebut dibiarkan kosong, sedangkan bagian toilet menyatu dengan sebuah rumah warga. Sedangkan untuk bekas bangunan halte kini sudah menjadi beberapa buah toko. Untuk bekas jalur kereta dan emplasemen kini menjadi lapangan terbuka, tetapi di bekas peron 1 kini berdiri sebuah bangunan. Dulunya di wilayah Kelampok terdapat sebuah pabrik gula yang bernama Kelampok. Pabrik gula ini adalah pabrik gula satu-satunya di Kabupaten Banjarnegara. Pabrik gula ini didirikan oleh sebuah perusahaan yang bernama Surabaya Bank and Handles Co. pada tahun 1889. Namun karena dinilai kinerja dari perusahaan tersebut kurang baik, maka akhirnya pabrik gula tersebut diambil alih oleh sebuah perusahaan yang bernama NV Kultur Mazhabi Kelampok. Untuk jabatan administrator atau kepala PG Kelampok dijabat oleh JF de Ruyter de Wild.
Untuk membawa tanaman tebu dari perkebunan, maka dibuatlah jaringan kereta api lori yang panjangnya mencapai 140 km. Hasil industri dari pabrik gula Kelampok tersebut selanjutnya diangkut menuju ke pelabuhan Cilacap dengan menggunakan kereta api. Pada tahun 1929, setelah selesainya Perang Dunia Pertama, terjadi depresi ekonomi besar yang melanda dunia. Krisis ini dikenal dengan nama zaman Malaysia. Hal ini berdampak cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di negara Hindia Belanda. Hal ini berdampak pula kepada pabrik gula Kelampok, di mana hasil ekspor overload sehingga harga gula anjlok. Lambat laun, pabrik gula Kelampok tidak bisa berproduksi kembali dan akhirnya ditutup sekitar tahun 1932.